Fiona Brilia, mahasiswi Universitas Pamulang, S1 Akuntansi. Dari kelompok 5, ingin membahas mengenai regulasi dan etika dalam sistem informasi manajemen. Pengertian regulasi adalah seperangkat aturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur penggunaan sistem informasi dan teknologi digital. Dalam konteks sistem informasi, regulasi berfungsi menjaga agar penggunaan teknologi berjalan sesuai norma, hukum, dan keamanan data. Berikutnya yaitu tujuan regulasi. Yang pertama, melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Berikutnya contoh regulasi Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, mengatur segala aktivitas online seperti transaksi digital, penyebaran informasi, serta sanksi terhadap kejahatan cyber. Ketiga, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keempat, hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, standar keamanan informasi seperti menetapkan pedoman internasional tentang cara melindungi data dan sistem informasi dan ancaman. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi mengatur perilaku para pengguna dalam menggunakan teknologi agar data yang digunakan dapat aman, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika dalam sistem informasi diantaranya yang pertama ada kerahasiaan, yaitu menjaga data pribadi dan rahasia organisasi agar tidak diakses atau disebarkan oleh pihak yang tidak berwenang. Setiap pengguna sistem informasi harus memahami batasan dalam mengakses, menyimpan, dan membagikan data. Contoh penggunaannya adalah pada saat penggunaan sandi atau enkripsi. Yang kedua ada integritas, yaitu menjamin keaslian atau keakuratan data agar tidak disalahgunakan. Data harus dijaga agar tidak diubah, dihapus, atau ditambahkan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu pengguna sistem informasi wajib bertanggung jawab atas semua tindakan digital yang dilakukan. Ini mencakup penggunaan data pada perangkat lunak, pengelolaan data, hingga interaksi di dunia maya. Jika terjadi kesalahan dalam pengaksesan atau pelanggaran, pengguna harus siap menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Lalu yang keempat ada keadilan, yaitu prinsip ini menekankan bahwa penggunaan sistem informasi harus bersifat adil dan tidak boleh merugikan pihak lain. Pengguna teknologi harus memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak menggunakan data untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Lalu yang kelima ada hak atas privasi, yaitu setiap individu memiliki hak untuk melindungi data pribadinya. Pengguna dan penyedia data harus menghormati hak ini dengan cara tidak mengakses atau menyebarkan data tanpa seizin pemiliknya. Lalu yang terakhir ada transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam penggunaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data. Setiap pengguna berhak mengetahui untuk apa datanya digunakan dan bagaimana data tersebut diproses. Contohnya pada situs web yang harus menjelaskan kebijakan privasi dan bagaimana data tersebut dikelola oleh pengguna. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai tantangan penerapan regulasi dan etika sistem informasi. Tantangan perusahaan dalam pengembangan IT di mana orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi yaitu Departemen Operasional sebagai end user, IT sebagai pengembang dan support, serta manajemen sebagai leader yang membuat strategi yang akan dicapai. Nah, ada pun masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi dan pada tahap analisa developer juga tidak mengetahui benar-benar proses bisnis yang sedang berlangsung atau juga standar dari developer yang kurang dalam membuat program sehingga program yang dihasilkan adalah program yang baik hanya dari sisi developer saja atau bukan dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan hanya ketergantungan dalam sistem sehingga timbullah melakukan tambal sulam yang berakibat pada benang kusut akan membuat suatu aplikasi yang tidak dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, tidak terintegrasi di mana pengguna yang sudah disibukkan dengan kegiatan operasionalnya akan berpura-pura menyetujui, menjalankan, serta mengikuti, tetapi pada realitanya semua yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan. Adapun bentuk tantangan manajemen, yang pertama investasi sistem informasi di mana
Tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali atau yang biasa disebut dengan good return dari investasi sistem informasi tersebut. Kemudian yang kedua, ada strategic business di mana mereka harus membuat perubahan fundamental dan perilaku pengelolaan atau manajer. Kemudian membangun model bisnis, menghilangkan peraturan yang kadaluarsa, serta mengeliminasi proses bisnis dan struktur organisasi yang tidak efisien. Yang ketiga ada globalisasi, di mana pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan timbulnya ekonomi global memerlukan sistem informasi yang mendukung produksi dan menjual produk di berbagai negara. Yang terakhir ada infrastruktur teknologi informasi, di mana program IT yang mahal, maka pihak manajer harus membuat keputusan terinformasi yang sensitif sampai ke konsekuensi negatif, dan dari sistem informasi ke yang positif atau negatif. Resiko perusahaan dalam penggunaan IT. Yang pertama, teknologi yang diterapkan harus acceptable, artinya dapat diterima oleh semua orang. Jika tidak, maka dapat menimbulkan perilaku yang tidak diharapkan seperti resistant to change atau yang bisa disebut dengan penolakan terhadap perubahan. Kedua, perkembangan teknologi informasi menuntut semakin banyak keahlian. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada karyawan atau pekerja. Kemudian yang ketiga, memerlukan biaya besar untuk mengadakan peralatan yang canggih. Keempat, kehadiran komputer yang dianggap menjadikan mereka malas bekerja atau membosankan. Nah, perilaku ini biasa disebut dengan functional fixation. Yang kelima, kejahatan cyber yang terus meningkat. Gitu. Itulah resiko perusahaan dalam penggunaan IT. Kesimpulannya, regulasi dan etika dalam sistem informasi saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Untuk regulasi berperan sebagai payung hukum yang melindungi masyarakat dan data digital. Sedangkan etika menjadi pedoman moral bagi pengguna agar bertindak adil, jujur, dan amanah.